Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini 2 Juni 2022 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini Kamis 2 Juni 2022 diambil dari Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Sola Gratia. Sola Gratia adalah salah satu ajaran yang diajarkan oleh Martin Luther untuk meluruskan ajaran yang diberlakukan oleh Katolik pada zamannya. Ya, kita tahu ada satu kejanggalan menurut Martin Luther mengenai pengampunan dosa. Pada saat itu, Katolik memperlakukan adanya proses penyucian, penghapusan dosa melalui surat indulgensia. Dalam pemahaman, di dalam prakteknya, menurut Martin Luther, itu sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa semata-mata pengampunan dosa atau keselamatan itu hanyalah kasih karunia Allah semata. Semata-mata hanya anugerah yang diberikan Allah atas inisiatif Allah sendiri bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Kasih karunia itu adalah salah satu hal yang sangat berharga yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Betapa tidak sangat berharganya, karena kasih karunia itu harus mempertaruhkan nyawa dan harus mempertaruhkan darah yang mengalir dari anak tunggal Allah. Ya, itulah yang menyelamatkan umat manusia. Tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah menjadi jalan bagi umat manusia untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah kebenaran bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Ini adalah sebuah kenyataan, bukan sesuatu yang dia mengada-ada, atau bukan sesuatu yang fana, atau bukan sesuatu yang maya, tetapi ini adalah sesuatu yang nyata. Kebenaran itu telah disaksikan oleh banyak orang. Kebenaran itu telah disaksikan oleh para murid, dan kebenaran itu telah merasuki seluruh umat manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia adalah hal yang sangat berharga bagi umat manusia. Sesuatu yang sangat mahal yang diberikan oleh Tuhan. Tidak bisa dibandingkan dengan nilai mata uang, karena tidak ada yang mampu membelinya dengan mata uang apapun. Itulah nilai kemahalannya kasih karunia itu. Ini berarti bukan sesuatu yang harus diremehkan, karena ini cuma-cuma, ini adalah sesuatu yang gratis. Keselamatan itu, maka umat manusia tidak bisa menyepelekannya. Kasih karunia atau keselamatan itu akan menjadi tetap milik kita jika kita menjalankannya di dalam ketaatan penuh, di dalam
ketaatan penuh, dan kepercayaan penuh di dalam Yesus Kristus. Kita harus senantiasa menjaga kekudusan itu. Kita harus senantiasa menjaga keselamatan itu. Kita harus senantiasa menjaga keselamatan kita supaya kita tetap berada di dalam Firdaus pada akhirnya. Betapa tidak, iblis akan selalu mengintip-ngintip kita, akan selalu menggoda-goda kita untuk kita melakukan dosa, sehingga kita tanpa sadar akan kehilangan keselamatan itu. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kasih karunia itu diberikan, keselamatan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma atau secara gratis, tapi kita harus lebih berupaya untuk menjaganya supaya kita tidak terhilang pada akhirnya. Kita dituntut untuk melakukan pertobatan setiap saat. Artinya kita senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kita dan kehidupan kita ke dalam terang kehidupan dan teladan Yesus Kristus. Inilah pesan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita renungkan kembali betapa berharganya kita di mata Tuhan, sehingga Dia yang adalah Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi keselamatan bagi kita umat manusia yang berdosa ini. Seberapapun berdosanya kita, tapi Tuhan tetap menginginkan kita mengalami keselamatan, bukan kebinasaan. Mari Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, kita selalu hidup dalam kasih karunia itu. Kita selalu percaya dan semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah suatu kenyataan, dan hiduplah di dalam kenyataan bahwa Yesuslah jalan keselamatan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau mengaruniakan kepada kami keselamatan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya dalam kehidupan kami semakin menaruh iman percaya kami, semakin memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, semakin melakukan perintah dan teladan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, tolong dan kuatkan semua jemaat-Mu juga Tuhan, dimanapun mereka berada, dari yang kecil sampai yang lansia ya Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, kiranya Engkau yang membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Berikan semangat dalam kehidupan mereka, berikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kehidupan mereka. Untuk setiap Tuhan yang sedang berjuang dalam kehidupan mereka, menggapai cita-cita dan impian mereka, kiranya juga Tuhan ikut campur tangan, memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan kekuatan. Untuk setiap orang yang hidup dalam kerinduan ya Tuhan, sedang merindukan pasangan hidupnya, sedang merindukan buah hati mereka, sedang merindukan pekerjaan yang lebih baik, Tuhan, kiranya juga Tuhan yang ikut campur tangan, memberikannya sesuai dengan kasih karunia-Mu dan waktu yang tepat oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan, kiranya setiap orang yang berseru kepadamu pada pagi hari ini, Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan mereka Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan niat-niat jahat orang lain ya Tuhan. Bimbing dan ajari mereka Tuhan, supaya kami semua hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu.
Dengar dan sempurnakanlah doa kami Tuhan, hanya karena kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.